Skandal Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata, skema Ponzi dan spekulasi saham yang gagal. Ini seperti biasa saya angkat dari artikel yang saya tulis dengan judul yang sama. Dulu tahun 2008 sampai dengan 2018, PT Asuransi Jiwasraya tersangkut skandal dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi. Saat itu, Isa Rahmatarwata yang menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK pada periode 2006 sampai 2012. Saat Isa bertugas di Bapepam LK, ia adalah otoritas yang menyetujui usulan direksi PT Asuransi Jiwasraya untuk meluncurkan produk JS Saving Plan yang merupakan perkawinan produk asuransi dengan produk investasi. Dan produk ini menjanjikan return yang jauh lebih tinggi, sekitar 9-13% dari bunga deposito perbankan yang sekitar 5-7% waktu itu. Padahal kondisi perusahaan asuransi ini sedang insolven. Insolven artinya seluruh aset atau aktiva perusahaan jika dijual tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Saat itu, risk-based capital (RBC) perusahaan sedang mengalami minus, terjun bebas, kondisi negatif, bahkan sampai ratusan persen loh minusnya. Bisa dicek sendiri ya. Bagaimana mungkin bisa memberi janji surga padahal diri perusahaan sedang berada di neraka? Kondisi ini yang membuat Isa Rahmatarwata terperangkap pelanggaran. Ironis, iya ironis memang. Kok direksinya nekat? Otoritasnya pun bisa kasih izin. Dan kok ada juga nasabah yang mau beli produk junk atau sampah seperti itu? Iya, kondisinya serba salah ya. Seperti dikatakan tadi, ini jadi skandal investasi bergaya Ponzi. Gali lubang, tutup lubang. Skema Ponzi seperti kita ketahui adalah modus investasi palsu. Karena untuk membagikan keuntungan kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, tapi berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru. Dengan model piramid seperti ini, skema investasi Ponzi akan kolaps tatkala tidak ada lagi anggota baru yang bisa direkrut. Akibatnya, aliran dana akan terhenti. Berhentinya aliran dana yang masuk mengakibatkan perusahaan tidak punya kemampuan membayar atau gagal bayar. Latar belakang Ponzi. Skema investasi seperti ini dicetuskan pertama kali oleh Charles Ponzi pada tahun 1920 di Amerika Serikat. Ia akhirnya ditangkap dan dipenjara gara-gara skemanya menyebabkan kerugian senilai sekitar 20 juta dolar bagi para investor atau penanam modalnya. Isa Rahmatarwata saat ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung pada 7 Februari 2025 kemarin masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Ia juga merangkap jabatan sebagai komisaris di PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Nah, itu ada profil dari Bapak Isa Rahmatarwata sebagai komisaris di Telkom. Akibatnya, Telkom jadi ikut-ikutan kebakaran jenggot.
buru-buru mengeluarkan press release yang menyatakan skandal yang melibatkan Komisaris Isa Rahmat Tarwata tidak mempengaruhi kinerja operasional Telkom. Memang merepotkan kalau anggota Dewan Komisaris suatu perusahaan terlibat dalam kasus pelanggaran aturan baku usaha jasa asuransi. Padahal tugas Dewan Komisaris adalah mengawasi perusahaan agar setia di jalur aturan. Ini benar-benar ironis. Persoalan tambah runyam dengan adanya skandal permainan di bursa saham. Untuk meraup keuntungan yang banyak demi menutupi janji produk JS Saving Plan yang bunganya aduhai tingginya, Direksi Jiwasraya memutuskan untuk ikut dalam investasi di pasar saham. Saat itu kabarnya Jiwasraya ikut-ikutan dalam permainan bandar besar macam Beni Cokro atau Bencok. Singkat cerita, imperium bisnis goreng-menggoreng saham oleh Bencok atau Beni Cokro ini dan ponco-ponconya akhirnya ambrol dan dia masuk penjara. Waktu itu terkait pula dengan kasus Asabri. Ya, Bencok akhirnya masuk penjara. Penjaranya seumur hidup. Goreng-menggoreng saham atau istilahnya cornering dalam perdagangan saham bukanlah hal yang baru. Para pemain atau investor di bursa saham sudah paham akan hal itu. Pergerakan harga saham akan menjadi tidak natural akibat dari ada rekayasa, ada unsur manipulatif memang. Cornering adalah tindakan transaksi yang dilakukan satu pihak atau lebih untuk menurunkan harga atau menaikkan harga sampai harga yang diinginkan. Memang ada upaya rekayasa di situ. Di bursa yang besar seperti di New York Stock Exchange, NYSE, akan sangat sulit atau hampir tidak mungkin lah melakukan cornering pasar. Lantaran size atau ukuran pasar yang disebut dengan kapitalisasi pasarnya terlalu besar dan diversifikasi sahamnya tersebar. Namun, di bursa yang relatif kecil seperti IDX, Indonesia Stock Exchange, bukanlah hal yang mustahil untuk praktek menggoreng saham demi menggarong duit dengan cara yang seolah prosedural, atau paling tidak tampilannya halal, walau esensinya haram. Tinggal tanya saja pada para pemain saham di IDX atau Indonesian Stock Exchange. Sepertinya semua sudah tahu sama tahu. Siapa-siapa saja pemain yang suka menggoreng ini. Ini sudah rahasia umum istilahnya. Secara prosedural, cornering ini memang nampak sah sesuai aturan. Namun jika kita mengacu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Pasal 92 disebutkan, setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Gitu. Selain aspek hukum positif, kita bisa menyoroti dari sisi etika bisnis dan praktek manajemen yang baik, GCG istilahnya, atau Good Corporate Governance. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir menggarisbawahi soal akhlak para pemimpin bisnisnya. Kerugian negara dalam skandal PT Asuransi Jiwasraya atau Persero tidak tanggung-tanggung mencapai 16,81 triliun rupiah. Jumlah ini terdiri dari kerugian investasi saham sebesar 4,65 triliun dan kerugian dari investasi reksadana 12,16 triliun rupiah. Praktek kejahatan kerah putih model begini memang bukan sekali jadi gitu. Tapi ini proses yang panjang. Ini tipe kejahatan non-konvensional. Kemungkinan besar juga ada penggelapan dalam laporan keuangannya.
dan ini melibatkan banyak pihak, oknum-oknum di jajaran manajemen dan pihak eksternal lainnya atau perusahaan mitra yang jadi pengelola aset, sekuritas, auditor, dan lain-lain. Ini suatu konspirasi berjangka panjang. Dan konspirasi selama bertahun-tahun itu berlangsung tanpa ada koreksi atau pengawasan yang ketat. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, tanyakan saja pada dinding ruang rapat direksi, komisaris, dan instansi pengawas keuangan semacam OJK, Bapepam, auditor, dan instansi terkait lainnya. Pada intinya adalah rekayasa investasi saham. Pada awalnya, Jiwasraya berinvestasi dengan membeli saham atau reksadana. Ternyata yang dibeli itu tidak liquid. Kenapa tidak liquid? Karena memang saham yang sudah digoreng-goreng, kebanyakan digoreng, sehingga kadar kolesterolnya sudah tinggi, bisa bikin stroke. Dan itu yang terjadi. Kasus Jiwasraya ini termasuk skandal besar. Akhirnya Issa Rahmatarwata, salah satu aktor dalam konspirasi besar ini, ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung. Kita lihat bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini. Banyak nasabah Jiwasraya yang jadi korban sudah pasrah dengan nasibnya. Mungkin banyak pula yang sudah almarhum. Suara mereka hanya bisa didengar bukan oleh telinga, tapi oleh hati nurani.